Oke. Kemarin adalah apa ini? Yang melalui 3 titik, benar ya? Menggunakan determinasi. Konsep determinasi adalah begini. Oke. Dari konsepnya ini sudah benar. Saya belum ngecek. Ya, konsepnya begini. Ketemu ini. Ini mau mencari persamaan garisnya kan ya? Ini mau mencari apa sih? Nomor 1 mencari apa? Mau mencari persamaan lingkarannya. Betul tidak? Persamaan garis singgung lingkaran bumi. Soalnya kemarin apa? Tes. Ada lingkaran, persamaan lingkaran. Pakai determinasi. Oke. Persamaan lingkaran. Sebentar. Determinasi itu kita baru ketemu persamaan lingkaran loh ya. Determinasi. Contohnya belum diberi. Contohnya belum ada. Determinasi. Ini soal 1. Soal 1 tuh apa sih? Lanjutkan determinasi. Ini soal 1 determinasi, 2 pakai eliminasi gitu. Oh, soal 1 ini. Menyelesaikan determinasinya. Oke. Soal yang kedua adalah menggunakan eliminasi, betul. Oke, determinasi suruh saya selesaikan. Oke, ini teman-teman hasilnya juga seperti ini. Nggak ada yang lebih ringkas lagi. Sama hasilnya. Sama. Oke. Terus kemudian coba, nah besok saya cek detail. Coba ini konsepnya begini, determinasi selesai. Oke. Kemudian menggunakan eliminasi. Misalkan persamaan lingkarannya adalah ini. Kemudian, oke, diperoleh. Ini persamaan yang mana? B ini apa ya? Kok ada A ini apa ini? Kemarin yang nomor 2 itu suruh mencari AB-nya. Suruh apa? Mencari AB-nya. Mau mencari A, B, dan C-nya. AB aja, Bu. Ini melalui titik-titiknya itu titiknya sembarang 3. Kemudian titiknya sembarang, terus AB itu apa? Oh, ini konstanta dalam lingkarannya. Persamaan lingkarannya berarti. Jadi ketika ada 3 titik, benar nggak ya? Kalau kemarin itu ketika melewati 3 titik, yang pertama dicari dengan determinasi. Ketemu persamaan lingkarannya bagaimana. Kemudian yang kedua, ketika ada 3 titik, ketemu persamaan lingkarannya bagaimana. Begitu toh? Iya kan? Ini kan ambil titik. Persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Nih, persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Berarti kan mencari persamaan lingkarannya. Paham nggak? Ya. Jadi bukan mencari persamaan garis singgungnya, persamaan lingkaran yang melalui 3 titik.
Jadi kan kita mencari persamaan lingkarannya, misalkan ada titik A, titik B, titik C. Kemudian dimasukkan, ketika mau pakai determinasi, ambil sembarang titik T. Titik itu berarti di dalam lingkaran kan ya, di keliling lingkaran itu kan. Kemudian pakailah cara pertama determinasi. Ketemu persamaan lingkaran ini. Nomor 1, ketemu, saya belum ngecek ya. Nomor 1 itu harus ketemu persamaan lingkaran. Saya ini belum ngecek persamaan lingkarannya ketemunya apa. Yang kedua, kemudian cari dengan menggunakan eliminasi. Ketika ketemu eliminasi, persamaan lingkarannya bagaimana? Nah, ini persamaan lingkarannya seperti apa? Gitu. Ini saya masih ke persamaan lingkaran, sepertinya belum ke persamaan garis singgung loh. Ini masih mencari persamaan lingkaran, belum ke persamaan garis singgung. Coba dilihat. Kalau ini itu jadinya adalah persamaan lingkaran, bukan persamaan garis singgung. Saya ini ketika titik A, titik B, titik C di sini, ini persamaan ini adalah persamaan lingkaran. Kenapa? Karena ada X kuadrat, A kuadrat. Itu ciri khas lingkaran. Kalau garis singgung, cirinya ada apa? Garis itu kan cuma hanya ada Y dan X, oh ya. Tidak ada fungsi kuadrat di dalamnya. Paham sampai situ? Paham? Oke, saya belum ngecek ini. Jadi nomor 1 itu hasilnya persamaan lingkaran. Misalkan, misalkan ini betul. Nah, persamaan ini tuh dipakai untuk mencari ketika dimasukkan angkanya ini persamaan itu dipakai. Bisa masuk enggak? Yang nomor 2, kalau pakai eliminasi, harus diperoleh persamaan lingkaran. Ini kan baru nyari titik A, baru nyari titik B, persamaan lingkarannya bagaimana? Gabung jadi 1, E kuadrat plus Y kuadrat, A-nya diganti, B-nya diganti, C-nya masuk, nanti didapat persamaan lingkaran ketika dia menggunakan eliminasi. Mudah? Nanti jadi di sini tuh ketemu persamaan lingkaran juga. Jadi persamaan lingkaran itu bisa dicari dengan 2 cara, yaitu dengan determinasi, ketemu persamaan, yang kedua dengan eliminasi, ketemu persamaan lingkaran. Kemudian yang ketiga, itu belum masuk ke persamaan garis singgung. Masih dicari, mungkin contoh itu maksudnya adalah contoh Anda menentukan soal bagaimana persamaan lingkarannya ketika diketahui 3 titik. Ketika ada titik A, titik B, titik C, itu persamaan lingkarannya seperti apa? Nah, tulis dong di sini dengan menggunakan metode, dengan menggunakan apa? Determinasi atau dengan menggunakan eliminasi. Oh, kalau ini saya pakai determinasi, Bu, tulis di sini. Nah, ini didapatlah persamaan lingkaran, bukan persamaan garis singgung. Karena kalau garis singgung itu hanya tidak memuat unsur kuadratik. Dia linier, garis itu. Y, X, nggak kuadrat. Kemudian, nomor 3, oke. Nomor 4, masuk ke persamaan garis singgung. Nih, nomor 4 baru masuk persamaan garis singgung. Baru masuk di sini. Persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya. Ini saya suruh lanjutkan gitu. Terus contohnya persamaan garis singgung ketika melalui lingkarannya. Oke. Mau saya berarti di sini. Nomor 4. Persamaan garis singgung Y sama dengan, nah ini persamaan garis singgung. Persamaan umum lingkaran. Oke, karena ini melewati 0,0 ya. Ini yang nomor 4. Persamaan garis singgungnya apa jadi rumusnya? Ini belum dikerjakan ini berarti. Tadi mana tadi? Persamaan, nah ini ketemu adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran. Nah, ini ini persamaan lingkaran. Oke, determinasi. Oke. Nih, nah ini persamaan garis singgung. Oke, ketemu. Persamaan garis singgung. Kemudian ketika pusatnya 0,0.
Ini berarti nomor 4 belum selesai dikerjakan nih. Saya kan minta ini selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu, hasilnya kan ini. Baru nanti ketika ini nomor 5 itu ketika apa ini pusatnya 0,0 dan jari-jarinya berapa? Silahkan. Mana? Oh ini. Oh gini boleh, nggak apa-apa. Dan gradien garis singgungnya. Kemarin saya pakai gradien kok. Kemarin kan contohnya adalah ada pusat dan kemudian ada R itu jari-jari ya. Iya kan ya? R itu kan jari-jari ya. Nah, R itu jari-jari. Belum masuk ke gradien. Nah, jari-jari R. Oke. Oke, ketemu persamaan garis singgungnya ini. Oke, ini pusat A dan B. Contoh persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung sejajar dengan garis ini. Berarti persamaannya adalah ini. Kemudian garis sejajar. Oke. Ini kok bisa Y2M, M sama dengan 2, terus M-nya dimasukkan. Lebih sistematis ya, sejajar itu berarti syarat gradiennya bagaimana. Harus ditulis di sini. Nanti kalau gradiennya sama tinggal dimasukkan. Oke. Oke, untuk yang nomor 2, oke. Yang nomor 7, oke. Nomor 6, oke. Yang nomor 5, jangan ngomong gradien. Kalau gradien kan tadi masuk-masukkan begini. Semua teman-teman kayak gini semua. Jadi mungkin ambil sembarang titik saja. Jadi kalau bagi seperti ini bagaimana, Bu? Ya, Bu, kalau hanya kemarin kan saya hanya menginginkan ada pusat dan ada jari-jari. Padahal saya butuh persamaan garis singgung. Jangan menambahkan soal lagi. Terus bagaimana, Bu? Ambil sembarang titik yang dilewati oleh lingkaran ini. Caranya bagaimana, Bu? Misal titik 2,1 dimasukkan sama dengan 10 tidak. Oh, bukan. Berarti cari titik yang berada di lingkaran ini, di keliling lingkaran. Kalau dia masuk, berarti titik itu dipakai dimasukkan ke sini untuk mencari persamaan garis singgungnya. Gitu. Jadi jangan buat soal lagi tentang gradien. Kalau soalnya cuma titik pusat dan jari-jari, ya sudah, itu dimanfaatkan. Ya. Oke, paham sampai sini? Ya, terus lanjut. Nomor 8. Melalui satu titik di dalam lingkaran. Nah, melalui satu titik di dalam lingkaran. Nih, hanya jika melalui satu titik. Oke, misal A dengan titik pusat berjari M. Y1 per X1 ini kenapa ini kok bisa begini? Karena G tegak lurus terhadap PA. PA itu apa? Ya, tolong PA itu misalkan misalkan garis P dan A. Jelaskan dong di sini. Jadi teman-teman itu apa yang dipakai itu jelaskan dulu. Jadi terstruktur. Jadi orang bacanya paham. Ini ngapain? M sama dengan J per X1 ini ngapain? Kalau mungkin saya ngerti gradien. Nah, tapi orang lain biarkan dia paham gradien. Terus G tegak lurus terhadap PA. G itu mana? G belum didefinisikan di sini. G-nya itu siapa? Gitu. Jadi G, definisikan dulu. G itu garis. Garis persamaannya apa? Kemudian gradiennya bisa dicari. Sistematis, jangan langsung begini nih. Ujuk-ujuk ada G itu dari mana sih? Nggak paham. PA ini mungkin adalah garis P dan A. Pusat ke titik A itu jadi garis PA, gaji luas garis. Kemudian gradien MG kok bisa bertemu begini. Persamaan garisnya belum ada. Nah, ini namanya tidak sistematis seperti itu. Ya, lebih sistematis saja. Terus kemudian kalau sudah diketahui persamaan garis singgungnya,
diketahui suatu persamaannya, kemudian jadi langkah nomor 8 itu cari persamaan. Tentukan persamaan garisnya dulu. Kemudian persamaan lingkaran melewati satu titik ini tadi. Nah, itu. Ini kan dia tidak terstruktur, tidak sistematis ini. Ya. Gitu ya. Jadi lebih terkonsep. Contohnya nanti tinggal dimasukkan. Di sini kan nomor 9. Nomor 9 mana? Nomor 9 nggak ada ya? Nomor 9 apa sih? Nomor 9 ini ya, bukan contoh ya? Contoh ya, persamaan garis singgung ya. Nomor 9 itu yang diminta adalah contoh persamaan garis singgungnya saja. Kamu mencari gradiennya juga boleh, tapi kita lihat ya. Nah, rumus ini tuh diperoleh dari mana? Maksud saya tuh gini loh, jadi ketika di atasnya Anda buktikan bahwa bisa dipakai. Oh, mungkin ini nih, mungkin ini ya. Ini persamaan apa ini? Ini persamaan lingkaran. Persamaan umum garis bergradien M. Saya bingung ini di sini. Namanya garis, dia tidak, namanya judulnya itu persamaan umum garis bergradien M. Kok tiba-tiba ketemunya adalah kuadratik? Berarti ini bukan persamaan garis, dia persamaan lingkaran. Kalau cuma selesai sampai di sini harus diberi kalimat lagi nih untuk mencari persamaan apa. Oh, ini adalah persamaan lingkaran, dengan gradien M. Nanti ketemu ini. Begitu lebih sistematis. Oke, paham ya? Jadi ketika rumus ini ditemukan di bawah, bisa tinggal dipakai. Oh, ketika ada titik A, oh berarti tinggal langsung dimasukkan. Harapan saya ketika Anda bisa membuktikan, Anda akan bisa membuat contoh. Gitu. Persamaan garis yang melewati titik di luar lingkaran. Oke. Diketahui titik A berada di luar lingkaran, terdapat 2 garis singgung yang terdapat. Oke. Oke, misalkan titik singgungnya. Nah, ini kan diceritakan. Saya paham kalau cerita begini. Maka persamaan garis X1, maka persamaan garis polarnya titik singgung, maka persamaan garis singgungnya adalah ini. Oke. Oke. Ketemu ini, kemudian melewati XOYO. XOYO ini apa? Ya, ini kan titik singgung, dapat. Melewati XOYO ini apa? Melewati XOYO ini bagaimana? Ini angka semua tidak jadi persamaan garis dong. Melewati XOYO. XOYO lebih detail kan gradien dari garis kutub. Oke. Ini bisa melewati XOYO ini maksudnya bagaimana? Terus saya kok nggak paham. Persamaan garis kutub. Oke. Ini ketemu R kuadratnya. Ini ketemu Y-nya. Persamaan garis kutub terhadap titik X0 adalah ini. Padahal ditanya adalah persamaan garis singgung ketika itu di luar lingkaran dengan menggunakan garis polar atau garis kutub. Oke. Di luar lingkaran dengan menggunakan garis polar atau garis kutub. Terus XOYO ini apa toh? Lebih dijelaskan ya. Ini kurang tepat ya. XOYO ini apa? Lebih dijelaskan. Ini sudah terstruktur ini titik singgungnya adalah ini. Oke, bagus. Tapi XOYO ini loh. Ada ceritanya dia di sini nih. XOYO ini ngapain kok melewati XOYO? Hubungannya dengan lingkaran itu apa? Gitu. Oke. Ini tentukan
persamaan titik yang melalui ini di titik bulan. Nah, dia sudah bisa nih, ini udah benar nih, sudah menentukan titik itu di luar lingkaran. Oke. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Nah, di gradien M harusnya mana? Dipakai rumus yang di atas. Terus habis itu, oke. Dengan gradien, persamaan gradien titik adalah ini. Oke. Oke. Ya. Ya. Masuk ini. Saya paham alurnya di sini betul. Yang di sini nih loh. Hubungannya dengan melewati EO. Ya, Pak. Atau misalkan di sini lebih ditambah lebih terstruktur, lebih tersistematis. Nah, langsung. Oke. Ada pertanyaan? Ngerti ya kesalahannya ya? Sudah paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tugas selesai. Clear ya? Besok dipelajari betul itu. Berarti kita lanjut ke elips. Lanjut ke elips sebentar. Saya charger dulu. Kita masuk ke elips. Elips ya, kita masuk ke elips. Elips itu adalah, kita definisikan dulu. Elips itu adalah tempat kedudukan titik sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasangan dua tertentu yang berbeda adalah konstan. Elips adalah tempat kedudukan titik sedemikian hingga jumlah jarak dari pasangan dua titik tertentu yang berbeda adalah konstan. Jumlah jaraknya konstan, gitu ya. Lebih di garis bawahnya di sini. Kemudian kalau dibuat elips, ketika kita buat elips, ini sebenarnya kenapa ya saya? Anggap yang saya gambar ini elips ya.
Saya tidak terlalu pandai menggambar. Anggap ini tuh elips. Gak bagus lah. Anggap ini adalah elips. Kemudian jumlah jarak dari pasangan dua titik. Berarti bisa di sini ada titik P. Titik P misalkan titiknya adalah X, Y. Kemudian di sini Dek, nggak lempar-lempar, Dek, nggak lempar-lempar, Hamiza. Ini F, ini fokus, ini fokus. Berarti di sini adalah, di sini koordinatnya C, 0, di sini jaraknya adalah min C, 0. Nah, ini jarak ini ke sini. Nah, set. Nah, ini dia. Ini toh. Oke. Kemudian ini titik pusatnya ya. Titik pusatnya nih. Ini adalah absis, di sini adalah ordinat. Kemudian jaraknya konstan, berarti di sini adalah PF ditambah PF absen, ini absen aja. PF ditambah PF absen itu dia sama dengan konstan. Nah, pernyataan ini kayak gini. Ini F absen ya, F absennya di sini ini F-nya. Berarti PF ditambah PF absen itu adalah konstan. Jarak dua titik. Titik P terhadap titik fokus pertama, titik P terhadap titik fokus kedua. Itu adalah konstan. Kemudian ini sekarang konstan, berarti di sini, berarti kan artinya jarak ini itu misalkan adalah A, jarak ini adalah A. Berarti saya bisa mengatakan ini adalah 2A. Nah, kemudian kita masukkan. Ketika di situ 2A, berarti kita masuk ini pakai persamaan lingkaran ini. Ini berarti X. Muat nggak ya di sini? Muat lah. Kita taruh bawah aja, maaf. Kita taruh bawah. Ini di sini berarti kita tulis akar dari X min C ini ya, kuadrat ditambah Y kuadrat ya, ditambah ini adalah X plus C kuadrat, terus kemudian ditambah Y kuadrat. X min C. Jadi kan di sini ada dua pusat ya, ada dua fokus ya. Fokusnya itu kan dia dikurang sama fokusnya dia ditambah. Ini ketika kita pakai persamaan lingkaran di pusat sini. Kan Y-nya kan dia konstan. Kalau kita pakai persamaan lingkaran kan X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu kan, sama dengan di sini adalah 2A. Konsepnya gini. Konsepnya adalah lingkaran. Ini kan kita pusatnya adalah 0,0 ya, pusatnya 0,0. Kalau lingkaran dengan pusat 0,0 itu kan rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan ini adalah persamaan umum lingkaran. Nah, sekarang kita lihat untuk elipsnya di sini. Elips itu kan jarak lingkarannya, jarak R-nya
itu kan antara setiap titik berbeda karena elif di sini dia adalah definisinya adalah jumlah jarak dari dua pasangan itu konstan. Kalau di lingkaran itu kan sama. Nah, makanya karena ada dua titik fokus. Fokus yang pertama kita cari persamaan lingkaran untuk yang PF. Di sini adalah PF absen. PF kan berarti X dikurangi, pusatnya kan jadi di sini pusatnya. Oh, dikurangi C kuadrat ditambah Y. Kalau PF di sini pusatnya jadi di sini, berarti X plus C ditambah Y kuadrat. Kalau mau dibuat kuadrat semua, ini hilang berarti ini A kuadrat. Ini saya akar. Kita pakai rumus yang ini. Sampai sini paham? Ya. Tanya. Boleh. Dan itu yang akar itu loh, Bu. Itu kok bisa X min C sama X plus C, Bu? Ini kan tadi pusatnya di sini. Maaf, Ya, pusatnya pulsanya enggak 0,0. Ini loh, ini kan 0,0. Kita bacanya di 0,0 loh. Di gambarnya ini. Ini kan absis ordinat. Ini perpotongannya kan di 0,0, pusatnya di titik 0. Oke, paham ya? Sekarang kan ada dua titik fokus. Di sini fokus pertama, di sini F absen. Ini koordinatnya misalkan negatif C, 0, kan dia negatif, benar kan ya? Ke kiri kan negatif, di sini C, 0 positif. Nah, kita cari yang ketika pusatnya ini dipindahkan ke F. Kita cari pusatnya ini yang dipindahkan ke F di sini, pusatnya bergeser ke sini. Kalau pusatnya bergeser bersama lingkarannya tidak begini toh? Ya enggak? Kalau punya lingkaran, ini kan persamaannya ini. Ketika pusatnya 0,0. Sekarang kalau saya geser, pusatnya jadi di sini. Nah, jadi di sini kan juga bergeser lagi toh. Kayak bener nggak? Bergeser. Kan kalau persamaan lingkaran itu kalau melewati kan min apa tadi? X, X dikurangi apa kemarin? X dikurangi A ditambah Y dikurangi B gini toh? Iya nggak? Nah, ini sama. Ini kan A-nya dia kan negatif toh. Dia makanya min C toh. X dikurangi A berarti X dikurangi C. Y dikurangi 0 gitu. Mudah. Kalau di sini itu jadi X ditambah C karena dia positif. Karena dia lebih ke positif. Kalau ini karena dia lebih ke negatif biar tidak sama gitu loh. Antara fokus di sini dengan fokus yang ada di sini. Atau kalau mau dibalik gini aja weh, kalau mau biar sama, kan kalau pakai persamaan ini ya, X min A, Y min B. Ini kan A-nya kita positif, B-nya positif gitu kan ya. Ya kan? Nah, kalau boleh kayak gini berarti ini itu yang ini itu yang ini, PF absen. Yang F absen, jangan ngomong PF absen. Ini tuh yang F absen, ini tuh yang F wes. Paham sampai sini? Positif, C-nya positif. Ini C-nya kan dia berubah, dia negatif, berarti kan jadi plus. Paham sampai sini? Udah? Nah. Oke, guys ya. Berarti di sini R-nya itu, ini kan misalkan, ini kan adalah C dan negatif C, berarti kan anggap saja jaraknya A, jaraknya A. Atau mau dikatakan C, C boleh, nanti di sini adalah 2C, boleh begitu. Ini biar beda saja sih variabelnya saya. Oke. Lanjut ya. X kuadrat. Terus kemudian di sini akar X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Oke. Kalau mau akarnya dibuka semua, boleh.
Berarti kalau mau dibuka dari awal boleh sih. Kalau mau akarnya dibuka semua, berarti ini jadinya apa ini? Ini kita jadikan satu dulu. Ini plus bener ya. Kita jadikan satu. Ini kan akar tambah akar gini bisa kan ya? Berarti 2x kuadrat. Ini dan ini hilang kan ya? Bener ya? Ditambah 2c kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2a. Bener nggak ini saya? 2Y, Bu. Hah? Oh, 2CY. Mana? Oh iya, 2Y. Bener 2Y. Bener. Kuadrat. Oke, berarti kalau kita mau kuadratkan, berarti kalau dikuadratkan berarti 2x kuadrat ditambah 2c kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 4a kuadrat. Gini kan ya? Terus habis itu ini mau jadikan satu gini, ini kan konstanta, ke sana aja. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 4a kuadrat dikurangi 2c kuadrat. Ini biar jadi satu aja. Nah, kemudian setelah itu ini suatu konstanta. Ini kalau misalkan ini kalau biar jadi persamaan linier berarti kurang apa ini? Kurang x y ya? Atau enggak ini aja. Ini 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 4a kuadrat dikurangi 2. 2-nya dihilangkan dulu, dibagi 2 semua. Biar enak dibagi 2. Berarti di sini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2a kuadrat dikurangi c kuadrat. Ini benar ya? Nah, di sini berarti biar di sini itu jadi ada x kuadrat. Kalau di sini ada x kuadrat ditambah, berarti di sini misal kalau saya butuh 2 itu berarti apa? X kuadrat dikurangi 2ax ditambah, ini sebentar, saya coret-coret dulu. Y kuadrat. Kemudian ketika di situ dikalikan 2 dikalikan x. Sebentar deh. Ini jangan diambil dulu. Coret-coret dulu. Biar ketemu persamaannya dulu. Oke, di sini x ditambah y kuadrat. Ini 2a kuadrat minus c kuadrat. Ini berarti dia nggak mau. XY kuadrat sama dengan 2A kuadrat X dikurangi XC kuadrat. Oh, ini X. Biar jadi persamaan, ini bagaimana? Coba saya dibantu. Biar jadi persamaan adalah X kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan, ditambah Y kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan 1. Biar hasilnya ini. Gimana? Biar hasilnya ini. Coba dipikirkan coba. Hasilnya itu adalah X kuadrat, ini X kuadrat dikurangi nih harusnya. X kuadrat dikurangi Y kuadrat
E kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Coba. Oke. Oh, bukan. Benar tambahnya ditambah. Jadi biar bersamaan begini. Jadi bagaimana? Tak tutup korden dulu sebentar. Bagaimana? Adakah ide? Biar ini jadi 1 dibagi 2A semua apa ya? Coba cetak ini ke sini. Kita rubah hapus dulu. Kita pengen jadi 1. Hasilnya harusnya itu. Nah, berarti ini hasilnya tadi harusnya adalah apa? E kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi A kuadrat min C kuadrat sama dengan 1. Ini ya tadi ya. Ditambah, maaf. Di sini tambah. Nah, ini andaikan dibagi ini semua. Dibagi ini. Ini yang nulis saya. Dibagi ini. Berarti di sini adalah E kuadrat per 2A kuadrat min C kuadrat ditambah Y bagi 2A kuadrat C kuadrat sama dengan 1. Gini kan? Oh, atau 2-nya hilang dulu. Ketika 2-nya keluar, coba di sini. 2A kuadrat dikurangi C kuadrat. 2-nya ketika keluar, jadi A kuadrat dikurangi setengah C kuadrat. Gini ya. Bener ya? Terus gimana ini? C kuadrat. A kuadrat. Ada sesuatu yang hilang di sini. Berarti di sini biar jadi begini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan min C kuadrat. Ini X kuadrat ditambah 2A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min C kuadrat. Kuadrat ditambah 2. Ini dikalikan X semua. Oh, dikali ini berarti biar ini bisa ini sama dengan gimana ya? 2C kuadrat. Ada yang punya ide? Salah ini sepertinya saya. Ada yang bisa bantu saya? Saya salah ini sepertinya. X kuadrat
Kita sore-sore dulu. Ada yang sudah ketemu? Kalau sudah ketemu bisa di-share. Kalau sudah ketemu bisa di-share, teman-teman. Saya coba dulu. Ya, dapat dulu. Kok lupa ya. Yang sudah ketemu bisa di-share. Ya. Itu maksudnya nanti jadinya yang E kuadrat per 2A kuadrat min C kuadrat dan seterusnya. Ini. Betul. Kalau misalnya luas kanan luas kiri dibagi 2A kuadrat min C kuadrat itu bisa nggak Bu? Jadi nggak Bu? Ini kan jadi bawah ini toh. Ya. Jadi yang bawah, paling bawah itu toh. Sebentar, baru tak koreksi. Terus sebentar, belum itu sudah saya coba bagi, tapi terus belum ketemu terus gimana lanjutannya, belum ke situ. Sebentar ya, sabar. Ada yang sudah ketemu? Ini berarti coba clue-nya di sini, nanti enggak terlalu lama. Coba saya minta tolong dibantu ya. Yang pertama itu adalah biarkan seperti ini. Yang ini yang pertama. Yang kedua, terus kemudian nanti ini yang kedua, nanti gini. Hasilnya nanti ini. Saya harapannya hasilnya ini. Coba nanti saya tolong dibantu hasilnya ini. Ini yang pertama, yang kedua, gini kan. Ini tukar ke sini. Jadi akar, biar nggak kelamaan, X min C kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan adalah 2A dikurangi akar X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini konsep yang kedua. Kalau ini mau dikuadratkan, berarti kan ini X min C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi 4A akar X plus C kuadrat ditambah
Y kuadrat, terus kemudian ditambah ini kan ya, E kuadrat plus 2CE ditambah E kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini dia. Selanjutnya saya minta tolong coba ya, biar tidak terlalu lama. Ya, saya minta tolong. Kalau ini misalkan, saya nanti akan coba biar nggak terlalu lama. Ini langkah yang kedua. Ini kemudian dipisah ke sini. 2A dikurangi X min C, X plus C. Ini ya. Nanti ketemunya persamaan ini. Kita buat PR saya juga. Nah, kemudian kalau sudah didapat begitu, nah di sini kan tadi, kita lanjut lagi ya, jumlahnya tadi adalah 2A. 2A kan ya. Tadi itu adalah misalkan, ini titiknya adalah negatif C dengan titik C, negatif C,0 dengan, suara saya terdengar tidak? Di sini hujan deras sekali. Suara saya terdengar kan? Oh ya, alhamdulillah. Terdengar, Bu. Ini hujan deras sekali soalnya. Negatif C,0, ini kan titiknya ada 2. Ada negatif C sama C, negatif C,0 sama C,0. Nah, seandainya ini panjangnya adalah 2A, gitu ya. 2A. Kalau misalkan saya punya ini, saya punya 2A itu lebih besar dibandingkan 2C. Misal saya punya, artinya A lebih besar dibandingkan dengan C. Kalau ini saya punya A kuadrat, artinya dia juga lebih besar daripada C kuadrat. Berarti saya bisa menuliskan A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan, ini logika aja dulu. Benar ya, logika. Ketika saya punya 2A lebih besar daripada C kuadrat. Sebentar ya, Dek, saya tak ambil jemuran di atas dulu sebentar. Maaf. Bentar ya, ini mana tadi? Nih ya. Oke, berarti kalau misalkan ini dia positif, dia kan lebih dari 0. Ini kan artinya dia positif ya. Ini kan positif, berarti. Kemudian di sini misalkan kita punya B. B. Kalau di sini B itu apa toh? Nah, misalkan ini kita ganti dengan B saja.
Misalkan B sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Oke. Berarti saya di sini, ini kan berarti B itu A. B, ya bener deh. B sama dengan itu A kuadrat dikurangi C kuadrat. Di sini artinya saya dapat mengatakan bahwa B itu dia kurang dari A. B itu adalah sesuatu dikuadratkan, dikurangi konstanta tertentu dikuadratkan, itu baru ketemunya B. Ini pakai logika aja. Jadi dapat disimpulkan itu B kurang dari A. Nah, setelah itu kita tadi punya persamaan ini kan ya. Persamaan ini kita ubah. Persamaan ini kita rubah ke sini. Berarti saya bisa tuliskan adalah E kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena kita adalah B itu diasumsikan adalah A kuadrat dikurangi C kuadrat. Itu. Nah, ini dinamakan persamaan elips. Ini yang disebut dengan persamaan elips. Nah, ini persamaan elips. Nah, ini persamaan elips. Nah, terus fokus itu ini tadi. Fokus itu titik fokus negatif C sama C. Ini persamaan elips ya. Persamaan elips ketika modelnya begini. A dan B, A itu kita misalkan adalah sebuah tadi A itu adalah sebuah jarak dua titik fokus itu kita tulisnya adalah 2A. Oke, terus yang lanjut untuk yang itu tadi bentuknya seperti ini. B kuadrat. Jadi yang A dan B-nya itu bagaimana, Bu? A, B-nya itu yang ini. Sebentar. Nah, misal ya. Ini kan tadi adalah A. Atau Anda mengatakan ini A. Nah, apa ya kalau saya tinggal. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini. Sekarang kalau gambarnya kita rubah. Gambarnya fokusnya bukan di sini lagi. Fokusnya itu ada di sini. Ini dengan di sini. Oh, fokusnya ada error ini. Oh ya, alhamdulillah. Pakai anduk, pakai anduk. Nah, sekarang tiba-tiba membesar, tiba-tiba mengecil. Tadi ada error ini sepertinya di tempat saya.
Oke. Kemudian ini itu tadi fokusnya ketika di sumbu E. Sekarang ketika fokusnya di sumbu Y. Nah, ini dia konsepnya sama. Nah, berarti ini ada 2 garis juga. Nah, ini juga nanti jaraknya misalkan di sini adalah kita tadi pakainya A ya. Kita tadi pakainya A, sekarang kita pakainya yang C aja. Berarti di sini ada negatif B, positif B, di sini ada B. Berarti jaraknya nanti adalah 2B, boleh ditulis. Atau 2A, boleh ditulis. Itu hanya penamaan aja. Nah, itu untuk mendapatkan jarak fokusnya. Nah, A dan C-nya itu di situ. Oke, itu kita akan mulai dengan di ini. A dan B itu hanya lebih penamaannya saja. Teman-teman boleh bebas gimana. Boleh A, boleh C. Ini hanya penamaan saja. Yang penting ini adalah X itu adalah jarak fokus pertama. Ini adalah jarak fokus kedua. Dia ngomongin itu. Jarak fokus pertama itu terhadap sumbu X. Jarak fokus kedua itu adalah terhadap sumbu Y. Nah, konsepnya bagaimana bebas. Biar nggak bingung. Kemudian misalkan selidiki dan di sini ada persamaan elips. Elips itu ada 9. Ada persamaan elips. Persamaan elipsnya itu adalah misal di sini kita punya persamaan elips. Persamaan elips. Persamaan elips. Misal di sini berapa ya? 9x kuadrat tambah ini elips ini 25y kuadrat. Ini kayaknya elips pernah diterangkan di materi apa ya? Nah, ini. Nah, gini kan. Padahal persamaan elips kan harus ada per-pernya. Nah, teman-teman harus per diri ini. Berarti di sini kita bagi dengan 9 semua. Berarti x kuadrat dibagi 9. Di sini adalah 25y kuadrat dibagi dengan 9. Ini adalah 225 dibagi dengan 9. Untuk mendapatkan berarti ini ketemu A kuadratnya. B kuadratnya berapa? Nah, ini biar ke bawah bagaimana, Bu? Bisa. Ini kan biar ke bawah berarti dikalikan kalikan anu ya. Biar dapat B kuadrat, ini kan berarti saya bisa menuliskannya. Ini saya bisa menuliskan Y kuadrat, dia dikali adalah 25/9. Biar tidak mengurangi nilai, saya tuliskan Y kuadrat dibagi 25/9 ya. 9/25 ya. Y kuadrat dikali, ya benar ya. Tidak mengurangi nilai begini tuh, benar nggak? Benar nggak? Ini kan Y kuadrat dikali 25/9. Kalau saya tulis Y kuadrat 9/25 ini tidak mengurangi nilai, sama kan ya? Kalau saya salah diberikan ya. Ini kan kalau Y kuadrat dibagi 9/25 itu kan sama dengan Y kuadrat dikali 25/9, toh ya? Sama kan, berarti tidak mengurangi nilai ya? Berarti benar kan ya? Oke, berarti betul. Berarti kita tuliskan begini. Kita tuliskan di E kuadrat dibagi 9 ditambah Y kuadrat dibagi 9/25. Maaf. 9/25. Ini sama dengan 225 dibagi 9. Kita sudah dapatkan nilai A kuadratnya, sudah dapatkan nilai B kuadratnya. Ini menentukan fokus itu loh. Jadi untuk gambarnya bagaimana? Oh A, jadi
A-nya itu 3. Jadi teman-teman boleh A-nya di sini dulu, boleh. Oh ini berarti jaraknya 3. Terus habis itu sininya berapa? Oh fokus kedua adalah 3/25, 0,75. Oh, nanti gambarnya dulu. Gitu. Udah ya? B itu untuk fokus yang kedua. Ini fokus yang pertama. Ini fokus yang kedua. Fokus yang kedua yang sumbu Y maksud saya. Oke ya? Gitu ya. Ini hanya untuk penamaan. Jadi cara gambarkannya. Oh, Ya. itu kan tadi awalnya 9E kuadrat. Kalau misalkan dibagi 9 kan jadinya E kuadrat per 1 atau E kuadrat ya, Bu? Itu E kuadrat per 9. Gimana nggak jelas-jelas yang keras agak begini tuh. Itu Bu, tadi kan persamaan elipsnya kan 9E kuadrat ya Bu itu tadi. Nah, terus kan itu dibagi 9 semua ya Bu. Nah, untuk E kuadratnya itu bukannya E kuadrat per 1 ya Bu? Oh iya, E kuadrat per 1. Astagfirullahaladzim. Iya benar. E kuadrat per 1. Oh iya, terima kasih. Benar. Terima kasih. Berarti ya, tulis saja ya E kuadrat per 1 ya, nanti tidak bingung. Oke, ya, betul. Benar. Berarti ini 1 ya. Ya, terima kasih. Berarti ini tapi semuanya benar ya. Berarti nanti jaraknya di sini 1 kan ya? Ya benar. A-nya ketemu 1, B-nya ketemu begini, benar. Ya, terima kasih. Terima kasih Cynthia. Benar ya berarti? Ini sudah benar ya? Aduh, nge-freeze. Halo? Enggak nge-freeze. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Ketemu. Terima kasih sudah diingatkan. Atau mau begini saja, sebentar. Oh iya, ada yang salah ini saya. Apa? Ayo yang salah. Persamaan elips harusnya apa? Kita itu mensatukannya di sini. Bukan di X dan Y. Kita itu mensatukannya di sini. Berarti yang harus disatukan adalah yang ini. Malah salah semua ini. Wah, saya jadi ingat ini. Terima kasih. Nah, malah salah semua ini, mohon maaf. Berarti ini dibaginya adalah 25. Berarti ini 9/225 X kuadrat ditambah 1/9. Benar ya? 1/9 ya. Y kuadrat ditambah 1. Bahaya loh, Jan. Terus, gini ya berarti ya. Ini kan berarti saya bisa nulis E kuadrat sama kayak tadi. Berarti 225/9 biar tidak merubah nilai. Y kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Benar ya sampai sini ya? Sepakat ya? Nah, berarti kita ketemu bahwa A-nya adalah A kuadratnya adalah 225/9. Berarti A-nya adalah 15/3. B kuadratnya adalah 9. Berarti B-nya adalah 3. Oke, teman-teman kita mau sepakat A-nya itu yang sumbu X atau yang sumbu Y? Kita sepakat dulu aja, nanti Mbak Isa enggak bingung nanti. A-nya itu yang X aja ya. Ya, biar konsisten ya. A-nya itu yang X, Y-nya itu yang B. Oke, berarti ini nanti jarak di sini adalah 15,3. Berarti berapa? Oh, ini 5. 5 ya ini ya, benar ya? 225 dibagi 9 itu 5 ya? Benar ya Allah. Berarti gambarnya di sini itu dia 5. Di sini itu dia 5. Jaraknya di sini adalah 3. Fokus, maaf. Bukan jarak itunya. Takutnya malah jarak dari ini fokusnya. Berarti ketika digambar
ketika digambar. Ini A-nya itu 5, berarti fokusnya ini 5. Kemudian ini adalah 3, fokusnya 3. Fokus itu jarak di sini 3, jarak di sini juga 3. Ini dan di sini. Terus kemudian kita gambar. Fokus ya, fokus itu kan berarti kalau di sini 5, di sini juga 5, berarti nanti gambarnya gini ya. Ini kan ya, ini kan ya. Fokus dan pusat itu beda loh ya. Ini kan ya. Gambarnya gitu. Ini fokus. Oke. Ini A-nya bukan 5, plus minus 5 ya. A-nya plus minus 5, B-nya adalah plus minus 3. Selesai. Pusatnya itu 0,0, berarti itu apa puncak ya itu ya. Fokus itu lebih ke sebentar. Oh, I see. Berarti gini. Fokus pertama ini kan 5. B itu lebih ke titik puncaknya kalau saya lihat di gambar. Kalau saya lihat di gambar, maaf. Kalau saya lihat di gambar itu tak ubah dulu. Ini lebih ke fokus, kita sebut A itu lebih ke fokus. Kita sebut B itu lebih ke titik puncak. Jadi, berarti titik puncak itu B di sini. Berarti titik puncaknya 3, sini adalah negatif 3. Titik puncaknya fokus itu di sini. Fokusnya itu 5, di sini fokusnya 5. Nah, cara menggambarkan, berarti kan nanti di ini diginikan dulu. Nah, terus kemudian kita jarak ini kan jaraknya tadi adalah C ya. Apa ini tadi? Kita jaraknya apa? Sebentar. Biar saya nggak keliru. 25. A-nya itu 25. Biar saya nggak salah. A-nya itu 25. Kemudian B-nya itu adalah B itu berarti ini benar. B itu di sini. Ini adalah B. Kemudian itu adalah B. Kemudian C-nya itu adalah oke. Bentar nih. A-nya ketemu 5, B-nya ketemu 3, C itu adalah jadi konsep dasar awalnya. Kita lihat dulu ini aja. Kita gambar sini. Konsep awalnya, ini kita punya elips. Kita punya elips, tadi kita punya fokus ya. Kita punya fokus di sini. Kita punya fokus di sini. Tadi ini adalah B. Di sini ini adalah A. Di sini adalah C. Guys, konsepnya gitu aja. Tadi kan C kan ya. Sama kan ya, C di sini. Oh, berarti nanti kita rubah saja jadi 2C saja ini, jangan A. Nanti kita masih utang di sini ya. Itu nanti mau dikasih 2C coba. Nah, di sini berarti kalau A-nya ketemu 5, A-nya ketemu 5, berarti C-nya itu kita harus cari C-nya dulu. Nah, ini kan gambarnya begini. Nah, berarti
C-nya berapa? C itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Konsepnya ini toh. Konsepnya adalah ini. Nah, berarti di sini ketemu. C-nya adalah plus minus 4. A kuadrat dikurangi 9. 25 dikurangi 9 kan 16. Oh, berarti di sini adalah... Mama enggak senang. Udah sholat belum loh? Hamizah udah mau maghrib loh. Hamizah udah sholat belum? Di sini berarti kan di sini negatif 4. Di sini adalah 4. Nah, ini adalah C. Kok nggak sama ya? Anggap ini sama aja. Nah, ini adalah C. C. Kemudian, sekarang sudah ketemu B, sudah ketemu C, ada fokusnya, berarti B-nya di sini kan ya. B-nya nanti sampai sini. B-nya kan 5 dia. B-nya jangan pakai bujang 5 di sini. Nah, 5 di sini. Ini adalah pakai biasa. Kemudian berarti titik puncaknya adalah titik puncak. Pusat elipsnya adalah 0,0. Betul. Terus kemudian puncaknya itu adalah yang A. Titik puncak itu, oh iya, logikanya 3 sama 5 berarti besaran yang 5 ya. 3 sama 5 kan panjang 5, berarti kan puncaknya bukan di B, di A ya, logikanya ya. Nah, berarti kita salah ini. Logiknya begitu. Berarti fokusnya di sini, berarti yang C di sini, kok C bener ya? A di sini, A. C di sini fokus, maaf. Oh, berarti ini saya salah. Biar sama konsepnya aja. Nah, berarti di sini A di sini, dia di sini adalah sebagai A di sini. Kita lihat dulu. A di sini 5 kan ya, A di sini adalah sebagai puncak. Titik puncak karena dia besar. Kemudian titik fokusnya berarti yang di C. C ini adalah fokus kan ya, benar ya? C ini adalah fokus. Maaf, A itu tadi puncak, C itu adalah fokus. A itu adalah puncak, C itu adalah fokus. Berarti puncaknya adalah 0,5 dan 5,0 dan negatif 5,0. Fokusnya adalah 4,0 dan negatif 4,0 fokusnya. Kemudian pusatnya adalah di 0,0. Kemudian kita lihat lagi untuk panjangnya. Berarti panjangnya sumbu mayor itu adalah sumbu yang sejajar dengan sumbu E. Berarti kita kalau mau buat sumbu mayor, di sini sumbu yang sejajar dengan sumbu E. Nah, mentoknya adalah di A, di puncaknya. Mentoknya adalah di A, di puncaknya. Nah, ini namanya adalah sumbu mayor. Berarti sumbu mayor itu panjangnya adalah 10 satuan panjang. Sumbu mayor itu 10 satuan panjang. Oke. Sebentar, Dek.
Sumbu mayornya panjangnya 10, kemudian sumbu minornya itu panjangnya adalah 6. Sumbu mayor, sumbu minor itu yang ini. Sumbu mayor di sini adalah sumbu minor. Nih, ini sumbu minor. Sumbu mayor panjangnya 10, sumbu mayor itu didapat dari puncak di A, sumbu minor itu dapatnya dari B. Nah, berarti ini untuk menentukan sumbu minor. Dapatlah persamaan elipsnya seperti ini. Barulah kita lingkar. Barulah kita bulat elipsnya. Ini yang cara buat. Nah, gini. Sumbu mayor dipakai, sumbu minor dipakai. Ini dia elipsnya. Yang orange. Ini jelek ya. Jadi, elips itu digunakannya adalah kita harus pakai sumbu mayor, panjangnya di sini. Sumbu minor adalah yang ini. Kemudian kita menentukan fokusnya. Ini jelek ini gambar elips saya. Nanti silahkan digambar sendiri. Jadi cara gambar elips itu lewat sumbu mayor dan lewat sumbu minor. Ketemu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Di tempat saya itu maghrib jam 5:30. Ini mungkin nanti saya ingin tanya dulu, saya sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di... Ada pertanyaan dulu tidak? Ya, boleh. Berarti untuk yang titik puncak itu tidak selalu di sumbu Y ya, Bu? Kita sepakat insya Allah titik puncak selalu di sumbu Y. Karena nih baru contoh kasus seperti ini. Coba kita cari contoh kasus lain ya. Kita cari contoh kasus lain biar kita bisa simpulkan. Sebentar, kita di layout, kemudian di bricks. Nah. Jadi jelek ini ya. Sebentar, kita akan coba. Kita akan di next pack ya, next like ya. Ini biar bisa ke page selanjutnya gimana sih? Biar nggak di atas gitu. Pakainya apa? Insert. Ya putar nih. Kemarin saya bisa kok, saya lupa ya. Misal ya, coba kita di blank aja. Nggak kita masukkan di situ. Misal kita punya elips. Kita punya elips adalah, ini gambaran aja. Kita cari soal aja nih. X min 2 kuadrat dibagi 25. Ini yang sudah kelihatan. Ditambah Y ditambah 3 kuadrat dibagi 16. Kalau di sini bisa dilihatnya dulu pusatnya berapa ini? Ini 1. Pusatnya berapa? Pusatnya adalah pusat titiknya itu adalah 2,-3. Ini kan? Ya kan? Pusat itu kayak ini loh. Ini kan tadi kita pusatnya 0,0. Ya, pusatnya gitu ya. Ini berarti kan pusatnya dilihat dulu pusatnya kita mulai dari mana. Kemudian tadi yang 25 tadi nilai apa coba? Yang 25 adalah nilai A. Di sini berarti ini A, di sini adalah B. A-nya berarti 5 plus minus 5, B-nya itu adalah plus minus 4. Nah, di sini berarti fokusnya berapa ini? Fokus itu sama dengan C kan ya? C itu berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti berapa ini? 25 kurangi 16, 3 kan ya? Iya toh? Nah, berarti ya benar. Berarti dia selalu. Berarti memang puncak itu selalu di A. Nih. Ini berarti harus pasangan triple Pitagoras ini. A, B, C harus triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu berapa? Seandainya. Ada lagi nggak ya triple Pitagoras? Triple Pitagoras. Bentar. Harus triple Pitagoras berarti sih. Ini nggak ada contoh ya.
di sini, nih contohnya. Ini bukan triple Pythagoras nih. Ditambah Y kuadrat per 24. Tuh dilihat dulu nih. Ini tadi A, di sini B. A kan berarti akar dari 30, B itu akar dari 24. Akar 30 sama akar 24 besar mana? Besar akar 30 toh? Iya kan? Oh berarti iya, memang A itu dia selalu menjadi sumbu mayor. Selalu jadi puncak. Gitu caranya buktikan. Nah berarti ini berlaku untuk kasus umum. Gitu. Ya, dia selalu. Ini berarti berlaku untuk kasus umum. Berarti sumbu puncak itu tetap di A, sumbu minor itu di B, kemudian C itu adalah fokusnya. Jangan lupa untuk menentukan pusatnya, itu di atasnya sini kayak lingkaran. Ada lagi yang bertanya? Kita masih kurang ini ya. Teman-teman tolong dicoba ya. Saya mungkin ada yang salah di sini mungkin. Ada pertanyaan lagi? Sampai sini? Clear? Berarti kita kurang garis. Kalau misalkan saya cuma berikan rekod, itu kalian Anda bisa nggak? Jadi misalkan kita kan ada, saya kan pengennya biar ada diskusi. Jadi ini kan misalkan kurang, ini nanti saya buat rekodnya. Kemudian minggu depan itu kita sudah mulai, atau ini saya buat rekodnya yang tadi persamaannya, terus kemudian saya buat rekod untuk persamaan garis singgung. Kemudian besok satu itu sudah masuk ke materi yang lainnya. Gitu atau lebih enak tatap muka begini? Lebih interaksi gini? Iya, karena lebih langsung ada solusi, oh iya salah Bu, gitu ya. Kalau kadang nanyanya kadang bingung mau di mana, mau di grup. Ya gimana gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa. Insya Allah hari Sabtu, mohon maaf teman karena tadi undangannya baru tadi saya buka. Tadi melalui WA saya tadi juga baru saya buka 3:30, ternyata ada undangan itu tadi. Hari Jumat, mohon maaf sekali saya tidak bisa mengisi dari pagi sampai sore. Ada kegiatan di kampus, itu alih bentuk UPY sepertinya. Nanti insya Allah di hari Sabtu kita mulai Zoom jam 8 ya. Nanti sampai jam 10 saja, atau sampai jam 10 saja boleh nggak apa-apa. Nanti setelah itu biar untuk kelas Anda. Nah, kelas Anda saya juga ada tambahan di situ. Begitu, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Mau maghrib soalnya. Biar tidak mengganggu ibadah. Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Elips lebih mudah ya? Bismillah lah lebih mudah. Cuman yang ini tadi belum selesai. Hanya ini PR saya yang belum selesai. Ini saya share ketika ini sudah selesai saja ya. Ya, ini kan belum selesai. Takutnya ini nanti teman-teman yang mungkin hari ini hanya bisa yang mungkin bisa join Zoom atau kadang ada kesibukan yang lain, mungkin hanya masuk Zoom-nya tapi ada kesibukan lain mendengarkan ini. Tapi kalau takutnya di-share, ini nanti jadi pedoman. Takutnya nanti enggak malah salah ya. Ini nanti saya share setelah saya benahin yang ini dan nanti tolong saya diingatkan. Ya, Bu, yang ini Bu, tolong Bu gitu. Karena hubungannya dengan UAS. Saya pikir UAS-nya itu take home, UAS-nya itu diambil, ternyata tidak. Jadi mau tidak mau materi harus benar-benar disampaikan dengan baik ke teman-teman. Oke ya? Oke, terima kasih teman-teman. Saya nanti minta presensinya. Seperti biasa, Leli. Minta tolong ya. Terima kasih. Begitu teman-teman. Saya manggilnya Laili apa Leli toh? Ini kok Laili pakai dua device ya, Laili nih? Iya Bu, soalnya susah sinyalnya. Oh iya. Ini tumben kok sedikit sekali 16. Biasanya berapa? Lebih dari itu kan ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin capek. Mungkin nggak apa-apa. Efektif. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu. Selamat siang. Tadi lupa berdoa juga. Ya Allah ya Rob. Maaf sekali. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, kita tutup dengan